Oke. Nah, coba kita bahas yang pertama. Yang pertama dari U aksen, V aksen, W aksen ke U, V, T, W. Oke. Kalau gue gambar ininya, ah, kalau gue gambar, sorry, ini yang bagus, yang bagus. Agak susah ya gambarnya. Gimana ya? Oke, gua mencoba gambar sebagus mungkin. Oke, anggap aja guys lurus ya. Yang penting kebayang, nggak usah bagus-bagus. Oke, ini ke sini, ini ke sini, kira-kira ini ke sini, ini ke sini. Aduh, ini sejajar ya. Harusnya agak miring sana ya. Ntar deh, agak miring. Gede banget. Oke, kalau agak miring, biar kelihatan gitu. Ini ke sini. Nah, ini ke sini, set. Nanti ini ke WC, set. Oke. Ini ke sini. Nah, aduh jelek. Gak apa lah. Uji coba. Pulpen gue kadang-kadang mengeluarkan gelombang. Jadi uji coba dulu. Oke. Nah, sudut apa namanya? Garis ininya, garis koordinatnya seperti ini. Nah, sebenarnya itu heksagonal. Sebenarnya kita nanti kedepannya itu cuma menggunakan ya cuma 3 sumbu, karena kalau untuk 3 dimensi kan cuma 3 sumbu ya, nggak bisa 4 sumbu. Jadi nanti kebanyakan soal tuh bisa diselesaikan, atau bahkan semua soal heksagonal itu bisa diselesaikan dengan hanya memanfaatkan sumbu A1 A2 Z. Oke. Setiap heksagonal punya satu unit sel ya, atau bisa kita bilang satu unit kubus. Nah, satu unit kubus ini itu nanti digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan vektor maupun ini planar, apa namanya, bidang maupun bidang. Jadi nanti kalau kita mau kasus kedua kan menentukan UVTW dari gambar vektor. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya kubus ini. Oke. Nah, jadi ceritanya gini. Misalnya gue punya kubus. Seperti ini misalnya. Oke, gue bisa kubus ini. Di sini X, di sini Y, di sini Z. Nah, di di heksagonal, X itu sebagai A1, Y itu sebagai 2, dan Z itu ya sebagai Z. Misal gue punya vektor begini, dari sini ke misalnya ke ujung sini ya. Nih, ke ujung sini. Oke. Nah, tanpa lu ngitung UVTW-nya dulu, lu bisa ngebayangin gimana vektor itu di dalam di dalam heksagonal. Ya, gimana?
ya mirip dengan ini. Jadi lu tarik aja dari sini ke sini, nggak usah lu hitung juga, lu udah akan apa ya namanya, akan terbiasa nanti kalau di kubus di representasi di koordinat kubus itu sama persis di heksagonal. Nah jadi nanti vektor-vektornya tinggal garis sini, misalnya nanti ada vektor lagi dari atas sini ke sini, ya lu tinggal hubungin berarti dari ini depan ya, ini depan, dari sini berarti dari sini ke pusat. Oke, gitu aja. Jadi untuk membuat suatu VTW, oh ya, satu catatan bahwa asumsikan semua vektor berasal dari titik asal. Oke, titik asal. Nah, misalnya ini kan ini bahasnya bukan titik asal. Ini bisa kita geser dia ke titik asal. Atau misalnya mau hitung langsung di sini juga nggak apa-apa, karena hasilnya pasti sama. Karena vektornya sama, arahnya sama. Jadi walaupun digeser kemanapun, dia akan tetap satu vektor yang sama. Oke. Nah, jadi kalau nanti menghitung UVTW dari U-aksen V-aksen, itu selalu nanti gambarnya dari titik pusat. Dan itu bisa kemana aja sih sebenarnya. Oke, tergantung ya ini. Tapi nanti kebanyakan mungkin akan selalu di kubus ini. Kalau di luar itu ya mungkin ya kalau ininya emang di luar. Oke, sorry. Kalau ininya emang di luar. Atau kalau ngadepnya itu kalau nggak bukan di luar, dia tidak berasal dari titik asal, tapi dia berasal dari titik lain, dari sini ke sini misalnya. Nah itu nanti direpresentasikan dalam vektor dalam heksagonal, dia akan keluar dari sini ke sini. Oke. Untuk angkanya gue kira itulah ya, nggak usah ya, apa perlu? Yaudah deh, perlu deh, nggak apa-apa.